Sehingga berdasarkan hadis ini yang tidak boleh diambil itu bukan kukunya yang korban, rambutnya yang korban, tapi kuku dan rambutnya yang dikorbankan. Misalkan yang dikorbankan adalah kambing domba, di mana kambing domba ini adalah kambing yang diambil bulunya untuk bahan pakaiannya. Kambing domba yang diambil woolnya, bulunya, biasanya kan dicukur kan, dicukur. Nah, saat mau dikorbankan, begitu masuk di tanggal 1 Dzulhijjah, maka tidak boleh mencukur bulunya domba itu, tidak boleh memotong bulunya itu. Maka berdasarkan ini, maka pendapat orang yang mengatakan bahwa hu itu bukan rujuk, bukan domernya ahadukum, tapi hu itu domernya ke dzibhun. Apa itu dzibhun? Binatang yang disembelih atau binatang yang dikorbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Solo Berkah Channel. Kali ini Gemasulen gerakan memakmurkan sholat subuh berjamaah keliling di Masjid Raudhatul Muttaqin Wedara Glora dengan mengangkat topik kajian seputar hikmah korban dan segala permasalahannya. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, sesepuh bini sepuh saking ketakbiran Masjid Raudhatul Muttaqin ingkang wonten tengah-tengah perumahan Gria Permata Hijau yang ada di Desa Wedara Glora menika. Jamaah hadirin hadirat ingkang dahat kinurmatan, pada kesempatan ini alhamdulillah kita sudah masuk di tanggal 5 Dzulhijjah. Sekali lagi, saat ini kita masuk di tanggal 5 Dzulhijjah, yang berarti 5 hari lagi akan ada peristiwa yang sangat agung yang diabadikan di dalam Al-Quran, surah As-Saffat, wa fadaina bidzibhin azim, yang kemudian ini adalah peristiwa agung, peristiwa yang terjadi di saat Allah menguji iman, menguji kecintaan dari Nabi Ibrahim, yang kemudian inilah yang kemudian Allah menjadikan bahwa ini adalah syariat yang Allah tinggalkan setelah peristiwa penyembelihan agung yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Karena itulah tentu ada beberapa hal yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini, pernik-pernik yang ada hubungannya dengan Idul Kurban, termasuk barangkali panjenengan pernah mendengar bahwa orang yang berkorban itu tidak boleh memotong kuku dan rambutnya sampai terlaksana kurbannya. Maka ini nanti akan saya hadirkan hadis-hadisnya. Apakah benar yang orang yang berkorban itu tidak boleh memotong kuku dan rambutnya? Dan bagaimana menurut para ulama? Ada hal lagi terkait dengan saat korban, apakah boleh menjual kulit korban itu? Ini juga akan kita diskusikan pada kesempatan ini, karena ini adalah majelis ilmu. Barangkali panjenengan ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah ini, mari kita kupas tuntas. Kalau tidak tuntas nanti akan saya PR. Dan maroji yang saya pakai adalah satu kitab Madhahibil Arba'ah
yang disusun oleh Al-Jaziri, kemudian Fiqhus Sunnah yang disusun oleh Sayyid Sabiq, kemudian kitab At-Targhib wa Tarhib fi minal hadis syarif, kemudian yang terakhir adalah Mabahithul Hadis Syarif, Mabahithul Hadis Syarif, yaitu kitab yang membahas tentang hadis-hadis yang mulia. Pada kesempatan ini alhamdulillah wa syukurillah, mudah-mudahan duduk kita pada kesempatan ini yang kemudian kita lanjutkan sampai isyraq, mudah-mudahan fadilah yang Allah bentangkan tumus buat kita semua. Karena itu sebelumnya mari kita bareng-bareng niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu i'tikafan fil masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Materi pertama yang perlu saya sampaikan adalah targhib tentang korban. Hadis yang berkaitan dengan targhib tentang korban diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, wa qala haditsul hasan gharib. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan gharib. Wal Hakim wa qala, sementara Imam Hakim sahihan isnad. Sementara Imam Hakim mengatakan hadis ini adalah sahih sanadnya. Bunyi hadisnya an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ma'amil adamiyun min amali yauman nahri ahabba ilallah min ihraqid dam. Ma'amila, tidak ada satu amal pun adamiyun yang dilakukan oleh manusia, min amali yauman nahri, dari amal yang dilakukan di yaumun nahar. Yaumun nahar itu adalah hari di mana hari dilaksanakan penyembelihan yang kita kenal dengan Idul Adha. Idul Adha itu kembali adha, penyembelihan, yang merupakan momentum atau monumen dari peristiwa yang agung yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika menyembelih, diperintahkan untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Itu dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah, dan tidak ada satu amalan pun dari manusia, dari amal yang dilakukan pada Yaumun Nahar, ahabba ilallah, yang lebih Allah cintai, min ihraqid dami, dari menyembelih atau mengalirkan darah, yakni menyembelih hewan korban. Jadi amal yang paling Allah cintai pada tanggal 10 Dzulhijjah atau yang kita kenal dengan Idul Adha atau Yaumun Nahar adalah melebihi dari mengalirkan binatang korban. Wa innahu lata'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya berkorban itu atau mengalirkan binatang korban itu akan datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat, min firasyi bi quruniha, dari apa yang akan datang, yang sesungguhnya hewan korban itu akan datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat, bi quruniha, dengan tanduknya, wa asy'ariha, dengan bulunya, wa adlafiha, dengan kukunya. Maka binatang korban itu akan didatangkan oleh Allah pada hari kiamat, baik itu tanduknya, bulunya, kukunya. Kemudian wa inad dama, dan sesungguhnya darah korban itu la yaqau minallah, akan sampai kepada Allah, bimakanin, di tempat yang dimuliakan, ayyaqa'a minal ardi, sebelum darah itu jatuh ke bumi,
sebelum darah itu jatuh ke bumi. Dan kemudian fatihu biha nafsan, maka berkorbanlah dengan baik, berkorbanlah dengan gembira. Karena itulah yang kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Fatimah Zahra, di mana perintah Rasulullah kepada Fatimah Zahra itu adalah tatkala sedang berkorban, Rasulullah itu memerintahkan, ya Fatimah, wahai Fatimah, Kumi, berdirilah kalian, ila adhiyatika, berdirilah kalian untuk hadir, saksikan, untuk hadir ila adhiyatika, menuju binatang yang engkau kurbankan, fashhadiha, maka saksikanlah. Jadi makanya disunahkan ketika orang yang berkorban itu disunahkan untuk apa? Melihat binatang korbannya. Karena ketika melihat darah yang dialirkan itu, maka Allah akan menempatkan di tempat yang mulia sebelum darah itu jatuh ke bumi. Bi anna laki, karena sesungguhnya untukmu, bi awwali qatratin, dengan awal dari tetesan, takturu min damiha, yang menetes dari darahnya, ayu faro laki, untuk diampuni dosa-dosamu, ma salafa min dzunubika, terhadap dosa-dosamu yang terdahulu. Jadi ketika menyaksikan darah itu, maka setiap tetes darah itu akan mengampuni, akan menghapus, akan menutup dosa-dosa kita yang terdahulu. Makanya inilah yang kemudian di dalam riwayat yang lain bahwa setiap bulu, setiap helai bulunya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah SAW menegaskan al-udhiyatu, binatang sembelihan, li sahibiha, kepada orang yang berkorban, bikulli syahratin hasanatun, setiap helai bulunya itu akan Allah datangkan kebaikan-kebaikannya. Nah, maka berkaitan dengan ini, apa itu berkorban? Berkorban itu adalah ibadah yang dilakukan dengan menyembelih binatang korban yang dilakukan pada Yaumun Nahr. Yaumun Nahri itu adalah pada hari raya korban. Baik bagi orang yang berkewajiban melakukan korban tersebut karena dia sedang melaksanakan haji, maupun yang tidak melaksanakan haji. Mereka yang melaksanakan haji itu apakah yang sedang di sana? Yang merupakan korban wajib itu adalah yang siapa? Mereka yang hajinya haji tamattu, seperti orang Indonesia. Orang Indonesia itu hajinya haji tamattu, umroh dulu baru haji. Yang tidak wajib berkorban atau tidak wajib menyembelih itu adalah mereka yang hajinya ifrad. Apa haji ifrad itu? Haji dulu baru umroh, haji dulu baru umroh, namun memakai ihramnya paling panjang. Jadi habis haji, setelah itu dilanjutkan dengan umroh. Makanya kemarin ada sepasang suami istri yang memantapkan diri mengambil haji ifrad, yang dia memakai kain ihram itu dari tanggal 17 Mei kemarin. Jadi memakai ihram dari tanggal 17 Mei, maka tentu pelaksanaan haji nanti
akan dimulai dari tanggal berapa? Dari tanggal 8. Kalau mereka ambil mabit di Mina, maka dia akan berangkat di tanggal 7. Tanggal 7 berangkat ke Mina, mabit di Mina. Setelah mabit di Mina tanggal 8, kemudian tanggal 8 sore atau maghrib meluncur ke Arafah untuk persiapan wukuf di Arafah di tanggal 9. Kemudian lanjut lagi kemana? Lanjut lagi ke Mina untuk lontar jumroh Aqobah. Setelah jumroh Aqobah lanjut jumroh Ula Wusta Aqobah di tanggal 11, 12, 13. Habis itu tawaf ifadah, sa'i, tahallul, tetap pakai ihram, lanjut kemudian umroh ambil mikot di terdekat. Setelah itu baru lepas ihram setelah selesai umrohnya. Makanya orang yang ambil haji ifrad yang kemudian pakai ihramnya yang begitu panjang, orang yang pakai atau ambil haji ifrad itu tidak dikenakan dam nusuk, tidak dikenakan menyembelih binatang korban. Tapi ya berat banget pakai ihram yang sekian lama. Yang larangan-larangan ihramnya juga jika dilanggar juga berat banget. Sementara yang qiron, haji dan umroh itu bareng, itu juga tetap kena dam. Nah, kemudian apakah mereka yang sedang berhaji berarti wajib karena itu termasuk dalam kategori dam nusuk, ataukah mereka yang sunnah bagi orang yang tidak berhaji? Lah, kurban itu sendiri dari kata qarraba yuqarribu qurbanan. Dari qarraba itu berarti mendekatkan. Kalau bentuk masdarnya dari qarraba yuqarribu qurbanan, taqriban itu adalah merupakan ikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau disebut dengan persembahan. Sementara makna lain adalah udhiyah. Udhiyah itu artinya menyembelih. Makanya kalau kemudian peristiwa penyembelihan yang terjadi di tanggal 10 Dzulhijjah itu disebut dengan Idul Adha, yang merupakan peristiwa penting yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang saat itu diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan atau mempersembahkan putra satu-satunya ketika itu, yaitu Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, sebagaimana diabadikan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 100 sampai 112. Di sana menceritakan tentang kisah pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Maka peristiwa terjadi dilakukan kembali karena ini adalah syariat yang kemudian dilanjutkan, karena setelah itu Nabi Ibrahim setiap tanggal 10 melakukan korban, dan syariat ini juga dilanjutkan sampai umat Rasulullah Muhammad SAW, di mana korban ini dilakukan atau diperintahkan oleh Allah pada tahun kedua Hijriah. Sekali lagi, diperintahkan oleh Allah di tahun kedua Hijriah, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Fikih Madhahibil Arba'ah, syuriat fi sanati tsaniyah, bahwa kurban atau udhiyah syuriat disyariatkan fi sanati tsaniyah di tahun kedua minal hijrati, dari peristiwa hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW, kal idain, termasuk Idul Adha,
Adha dan Idul Fitri itu juga disyariatkan di tahun kedua Hijriah. Sama persis perintah puasa itu di tahun kedua Hijriah. Sekali lagi, perintah puasa siam Ramadan itu diperintahkan kutiba alaikumus syiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini diturunkan di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, sehingga Ramadan itu adalah merupakan tahun pertama Allah memerintahkan untuk berpuasa Ramadan. Maka habis Ramadan ada namanya Idul Fitri. Di tahun yang sama, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, maka di Dzulhijjahnya itu Allah memerintahkan untuk melaksanakan Idul Kurban. Karena itulah kalau kemudian perintah Allah untuk melaksanakan syariat Idul Kurban itu di tahun kedua Hijriah, maka Idul Kurban itu tidak ada hubungannya dengan haji. Kenapa tidak ada hubungannya dengan haji? Karena perintah haji itu diturunkan, diperintahkan di tahun ke-6 Hijriah. Jadi ayat yang berkaitan dengan turunnya haji itu di tahun ke-6 Hijriah. Makanya kemudian Rasulullah mengajak sahabat, di dalam Sirah Nabawi ada 12.000 diajak untuk berhaji. Yang saat ini 12.000 itu bukan hanya umat Islam aja, mengajak orang Yahudi, orang Nasrani untuk bareng-bareng berhaji ke Mekah. Tapi apa yang terjadi? Allah berkehendak lain, karena di tahun ke-6 Hijriah itu Rasulullah melaksanakan untuk berhaji, namun dicegat sehingga muncul perjanjian Hudaybiyah. Dan di perjanjian Hudaybiyah itu tahun depan Rasulullah tidak boleh haji dan hanya dibolehkan untuk mengunjungi Mekah saja, yang dikasih waktu hanya 3 hari. Makanya kemudian Rasulullah pergunakan tetap datang ke Mekah untuk melaksanakan umroh di tahun ke-7 Hijriah. Baru setelah ada pelanggaran dari orang musyrikin Quraisy di tahun ke-8 Hijriah, itu kemudian ada peristiwa Fathu Mekah. Di tahun ke-8 Hijriah itu Rasulullah umroh 2 kali. Umroh yang pertama saat Fathu Mekah, kemudian tawaf sa'inya Rasulullah pakai naik kuda. Makanya kalau kemudian buat jamaah haji maupun umroh yang tidak bisa jalan, boleh pakai mobil, boleh pakai skuter. Dasarnya apa? Umroh di tahun 8 Hijriah itu Rasulullah tawaf sa'inya itu naik kuda. Baru kemudian mengejar sampai Taif, baliknya ambil mikot di Ji'rana. Lah, inilah yang kemudian di tahun ke-9 atau ke-10 Rasulullah melaksanakan haji wada. Haji wada. Lah, karena itu udhiyah ini tidak ada hubungannya dengan haji. Tidak ada hubungannya dengan haji. Yang ada hubungannya dengan haji adalah mereka yang kena dam nusuk. Dam nusuk. Kemudian ini yang kita sampaikan tadi, bahwa berkaitan dengan kurban, berkaitan dengan kurban ini Rasulullah SAW menegaskan bahwa man wajada sa'atan, barang siapa yang mendapatkan kesempatan li ayyudhiya, untuk berkorban, falam yudhi, maka kemudian dia tidak berkorban, fala yahdur musallana, maka jangan dekat-dekat dengan masjidku, gitu. Jadi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim ini,
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan kesempatan untuk berkorban, falam yudhi, kemudian dia tidak berkorban, fala yahdur musallana, maka jangan dekat-dekat dengan masjidku atau tempat sholatku. Pertanyaannya kenapa? Maka sesungguhnya orang yang mendapatkan kesempatan itu adalah orang yang saat tanggal 10 Dzulhijjah itu betul-betul ada sejumlah uang yang memang dapat dipergunakan untuk membeli binatang kurban. Apakah beli kambing, apakah turunan beli sapi satu itu diangkat 7 orang atau apa. Dan kalau kemudian kalau kita beli kambing yang cukup untuk disembelih itu ada harga 2,5 juta, ada harga 3 juta, ada harga 3,5 juta, ada harga 4 juta, ada harga 5 juta. Tapi untuk paling tidak 2 juta juga ada di sebelah ini. Ini kan di sebelah ini kan ada jual kambing ya. Nah, kalau kemudian orang yang dapat dikatakan wajada sa'atan, orang yang mendapatkan kesempatan untuk berkorban, yang kemudian kesempatan itu tidak dilakukan, namanya kesempatan itu adalah mempunyai sejumlah uang yang digunakan untuk membeli itu, dan sejumlah uang itu betul-betul tidak terpakai sama sekali dalam waktu dekat maupun dalam waktu menengah. Sampai tahun depan uang itu masih tidak terpakai, maka itu dapat dikatakan wajada sa'atan, mendapatkan kesempatan. Pertanyaannya kenapa disebutkan dengan fala yahdur musallana, maka jangan dekat-dekat dengan masjidku. Nah, ini ujiannya di sini. Di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 172, di sini ada satu statement ikrarnya Nabi Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Al-An'am ayat 79. Ini sesungguhnya aku wajjahtu aku hadapkan wajhiya wajahku lilladzi kepada zat fatara samawati yang menciptakan langit wal ardh dan bumi hanifan tetap lurus wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Di dalam surah Al-An'am ayat 162, kul inna sholati, katakanlah inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, pengorbananku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah milik Allah. Pernyataan dari Nabi Ibrahim seperti ini, apakah betul bahwa Nabi Ibrahim ini hanya menghadapkan wajahnya kepada zat yang menciptakan langit dan bumi ini? Apakah betul bahwa Nabi Ibrahim ini tidak akan menyekutukan Allah? Apakah betul bahwa sholat, pengorbanan, hidup dan matinya ini adalah milik Allah? Maka inilah yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran surah As-Saffat. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Wahai anakku, sesungguhnya ayahanda ini bermimpi di dalam tidur ayahanda bahwa asalnya ayahanda diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka perhatikanlah bagaimana pendapat ananda.
Lah, proses perjalanannya yang cukup panjang. Karena setelah Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dengan Nabi Ismail yang masih bayi itu di tempat yang sangat gersang, semata-matanya adalah untuk melaksanakan perintah Allah. Sampai-sampai di dalam kitab Qomus fi Qisasil Anbiya, saat Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar, maka Siti Hajar memegangi bajunya sambil berkata, apakah ini perintah Mbak Saroh atau ini perintah Allah? Maka kemudian Nabi Ibrahim dengan tegarnya mengatakan bahwa ini ada perintah Allah. Maka Siti Hajar menjawab, kalau ini adalah perintah Allah, saya serahkan seluruh hidupku hanya kepada Allah. Ditinggal, balik lagi, dan balik itu sekitar 13 tahun kemudian. Sekitar 13 tahun kemudian, karena diterangkan di dalam kitab Mishkatul Anwar bahwa Nabi Ismail diajak itu adalah di usia sekitar 13 tahun. Yang disebutkan di dalam As-Safat, falamma balagha ma'hu sa'ya, tatkala Nabi Ismail itu sudah bisa diajak untuk bekerja. Balagha sa'ya, diajak untuk bekerja. Diajak bekerja adalah sudah mencapai kedewasaan secara fisik. Dan dalam perjalanan menuju ke Mekah itu, Nabi Ibrahim bermimpi. Mimpinya diperintahkan untuk menyembelih sampai 3 kali. Di tanggal 6 bermimpi, di tanggal 7 bermimpi, di tanggal 9 bermimpi. Baru mimpi yang ketiga itulah yang kemudian Nabi Ibrahim yakin bahwa ini adalah perintah Allah. Makanya disebut dengan Arafah. Disebut dengan Arafah, bahwa Nabi Ibrahim yakin betul bahwa ini adalah merupakan perintah Allah. Dilaksanakan di tanggal 10-nya. Karena ketika Arafah mengetahui betul bahwa ini adalah merupakan perintah Allah, maka di saat itulah yang kemudian, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Di malam 10 itu Nabi Ibrahim menyampaikan, inni ara fil manami anni azbahuka, ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya ayahanda ini bermimpi di dalam tidur ayahanda bahwa ayahanda diperintahkan untuk menyembelihmu, fanzur madza tara, bagaimana pendapat ananda. Maka Nabi Ismail dengan tegarnya, ya abatif al matukmar, wahai bapakku, if'al, kerjakan matukmar, apa yang diperintahkan Allah pada ayahanda. Satajiduni insyaallah minas sabirin, niscaya ayahanda akan mendapatkan ananda termasuk insyaallah orang yang sabar. Inilah yang kemudian menjadi ujian penting, bahwa jangankan hanya sekedar sekian yang Allah titipkan, rizki yang Allah titipkan, yang sesungguhnya apa yang kita miliki adalah titipan Allah, yang kemudian Allah memanggil di tanggal 10 untuk berkorban, yang tadi bahwa setiap darahnya, setiap kulitnya, setiap kukunya akan menjadi penghapus atas dosa kita. Maka inilah yang kemudian akan dipertanyakan, dan ini salah satu dari bacaan doa iftitah kita kan, saat kita Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila,
inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kita baca setiap itu. Makanya kemudian kalau memang kita menegaskan bahwa sholat, pengorbanan hidup dan mati kita hanyalah milik Allah, maka saat kita diperintahkan wafatain bidzibhin azim, dan ini adalah peristiwa yang sangat agung, yang kemudian peristiwa yang sangat agung itu kemudian menjadi syariat buat umat-umat berikutnya, maka tentu akan dipertanyakan sholat kita, akan dipertanyakan ibadah kita, akan dipertanyakan perhatian yang kita tujukan kepada Allah. Yang di situ kemudian menjadi hal yang penting. Di sini disebutkan watarokna alaihi fil akhirin, dan kami tinggalkan udhiyah itu pada umat berikutnya. Kemudian hukumnya sekarang, apa hukumnya? Maka tentu hukum korban itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan bagi individu yang melaksanakan korban, namun tidak berdosa bagi yang meninggalkannya. Tapi untuk ulama Hanafiyah, walakinil Hanafiyata, akan tetapi ulama Hanafiyah qalu, mereka berpendapat innaha sunnatun ain muakkad, itu adalah sunnah ain yang muakkad, yang sangat dipentingkan. La yu'adzibu, tidak akan disiksa, tarikuha binar, orang yang meninggalkannya. Jadi tidak akan disiksa ke dalam neraka bagi orang yang meninggalkannya. Walakin yahrumu min syafa'atin nabi, namun demikian mereka yang punya kesempatan untuk berkorban, walakin yahrum syafaatin nabi, mereka akan terhalang untuk mendapatkan syafaat nabi. Jadi mazhab 4 menyatakan bahwa ini adalah sunnah. Namanya sunnah itu berarti ketika dikerjakan dapat pahala, namun ketika ditinggalkan tidak berdosa. Tapi khusus untuk ulama-ulama Hanafiyah, memang betul bahwa mereka yang punya kesempatan untuk berkorban, namun mereka tidak berkorban, mereka tidak berdosa. Walakin yahrumu min syafaatin nabi, tetapi mereka yang punya kesempatan untuk berkorban, namun tidak berkorban, akan terhalang untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Karena apa? Rasulullah sendiri menegaskan fala yahdur musallana. Karena itulah terkait dengan korban ini ada 3 macam. Ada korban wajib, ada korban sunnah, kemudian ada korban haram. Ada korban sunnah, ada korban wajib, ada korban sunnah, ada korban haram. Apa yang masuk dalam kategori korban wajib? Korban wajib itu adalah 1, korban bagi mereka yang kena dam nusuk, mereka yang hajinya haji kiran dan haji tamattu seperti jamaah haji Indonesia.
menyembelih binatang kurban di Yaumun Nahar itu termasuk wajib. Yang kedua, masih wajib korban nazar. Korban nazar. Apa korban nazar? Korban karena dia punya nazar. Contoh, jika ada seseorang berjanji akan berkorban jika akan berhasil mendapatkan prestasi. Wes tanah sing sebelah kono iku engko lek payu tahun ngarep aku korban. Sampean lek tahun iki berhasil apa begitu, tahun depan saya berkorban, maka itu sama dengan korban, sama dengan ini. Makanya kalau orang mau korban itu kata-katanya harus ditata. Misalkan begini, Cak, nggak korban tak? Pokoknya aku lewes duitku akeh, pokoknya cukup gituku wedhus utawa gawe tuku sapi patungan wong pitu, aku korban. Kalimat seperti ini sama dengan kalimat nazar. Bagaimana supaya tidak kena nazar? Cak, gak melu korban tak Cak? Insyaallah dongakno muga-muga aku iso. Makanya terkait dengan nazar itu adalah sesuatu yang bersifat keinginan yang sangat kuat, yang di situ keinginan yang sangat kuat itu kadang-kadang hampir seperti janji. Kalau itu sudah seperti janji, maka itu masuk dalam kategori nazar. Lah, jika demikian ini masuk wajib. Makanya kalau kemudian dan ketika korban nazar, orang yang bernazar itu tidak boleh makan daging yang disembelih itu, walau hanya satu tusuk sate. Sementara korban sunnah ya korban seperti biasa ini di tanggal 10. Kalau tanggal 10 tidak memungkinkan karena ini Idul Adhanya hari Jumat, tidak nutut, bisa dilaksanakan di tanggal 11, 12 atau 13-nya. Rata-rata bergeser tanggal 11 nggih. Untuk masjid tanggal berapa Pak Arif? Tanggal 11 hari Sabtu. Karena gak nutut, rata-rata selesainya jam 2 baru selesai ya. Ini tidak nutut dengan nabrak sholat Jumat. Kemudian korban yang haram, korban yang untuk berhala itu, yang tidak pakai bismillah, jadi mengorbankan untuk berhala, untuk larung saji, korban untuk larung saji, itu korban yang diharamkan. Kenapa? Karena dagingnya tidak dimanfaatkan, padahal korban itu adalah untuk sedekah. Kemudian ini yang tadi sempat kita bahas tadi, bagaimana hukum memotong kuku dan rambut bagi yang berkorban. Jadi mungkin panjenengan mendengar bahwa orang yang mau berkorban itu tidak boleh memotong rambut dan kukunya. Kenapa? Karena dikiaskan tadi bahwa seluruh orang yang berkorban dari ujung rambut sampai ujung kaki nanti akan diselamatkan dari api neraka. Sekali lagi, seluruh ujung rambut dan ujung kaki, dari ujung rambut sampai ujung kaki ini akan diselamatkan dari api neraka. Jangan-jangan pas nanti rambutnya dipotong, kukunya dipotong, ini tidak katut dengan anggota tubuh keseluruhannya. Karena itu sebelum disembelih korbannya, jangan motong rambut dan motong kuku. Nah, dari mana dalilnya? Yang demikian ini selain pakai dalil yang sebelumnya tadi, pakai dalil
yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah adalah Ummul Mukminin. Hadis riwayat Muslim di dalam Sahih Muslim hadis 1977. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum, apabila kamu semua melihat apabila kamu semua melihat hilal Dzulhijjah, tanda tanggal masuk Dzulhijjah, wa arada ahadukum, dan salah satu di antara kamu menginginkan ayyudhiya, untuk menyembelih binatang korban, fal yumsik, maka hendaklah kamu menahan diri, min sya'rihi, dari rambutnya, wa adfarihi, dan kuku-kukunya. Maksudnya apabila seseorang udah ditetapkan hilalnya, berarti mulai tanggal 1 Dzulhijjah, dan orang itu berniat untuk menyembelih korban, maka hendaklah dia menahan rambutnya, menahan kukunya. Maksudnya menahan itu adalah jangan memotong rambutnya dan jangan memotong kukunya. Sekali lagi, jangan memotong rambutnya dan jangan memotong kukunya. Hadis ini ada banyak yang menafsirkan. Kata hu, dhamirnya itu ada yang menyatakan dhamirnya merujuk ahadukum. Ahadukum. Di Majelis Tarjih menyatakan, Majelis Tarjih Muhammadiyah menyatakan dhamir hu itu kembali ke ahadun. Ahadukum salah satu di antara kamu. Berarti an sya'rihi, dari rambutnya ahadukum, wa adfarihi, dari kuku-kukunya ahadukum. Berarti di saat tanggal 1 Dzulhijjah, orang yang mau berkorban itu menahan untuk tidak memotong rambut dan tidak memotong kukunya. Lah, kata menahan itu berarti jangan memotong dulu rambut maupun kukunya, sehingga dihubungkan dengan yang lain, karena rambut orang yang berkorban itu akan diampuni dosanya, akan diselamatkan dari api neraka. Kalau kemudian saat diselamatkan dari api neraka ada rambutnya yang terpisah dari tubuhnya, ada kukunya yang terpisah dari kukunya, maka rambut dan kuku itu tidak akan ikut diselamatkan. Tapi kalau kemudian dihubungkan dengan hadis yang lain, periwayatnya juga Ummu Salamah, an Ummu Salamata radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu dhibhun, man kana, barang siapa yang ada, lahu, bagi orang itu, dhibhun, sembelihan, yang bahuhu, yang akan disembelihnya, fa idza uhilla Dzulhijjah, fa idza uhilla Dzulhijjah, apabila sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, fala ta'khudanna, maka janganlah engkau ambil betul, min sya'rihi, dari rambutnya dhibhun, wala min adfarihi, dan juga jangan diambil min adfari, dari kukunya dhibhun, syai'an, sesuatu pun, hatta yudhiya, hingga sembelihan itu disembelih. Maka berdasarkan hadis ini, yang tidak boleh diambil kuku dan rambutnya itu adalah binatang sembelihannya. Ini juga hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim, hadis 1977. Di hadis yang sama ini, dhibhunnya, sehingga berdasarkan hadis ini yang tidak boleh diambil itu bukan kukunya yang korban,
rambutnya yang kurban, tapi kuku dan rambutnya yang dikorbankan. Misalkan yang dikorbankan adalah kambing domba, di mana kambing domba ini adalah kambing yang diambil bulunya untuk bahan pakaiannya. Kambing domba yang diambil woolnya, bulunya. Biasanya kan dicukur kan? Dicukur. Nah, saat mau dikorbankan, begitu masuk di tanggal 1 Dzulhijjah, maka tidak boleh mencukur bulunya domba itu, tidak boleh memotong bulunya itu. Maka berdasarkan ini, maka pendapat orang yang mengatakan bahwa hu itu bukan rujuk, bukan domernya ahadukum, tapi hu itu domernya ke dzibhun. Apa itu dzibhun? Binatang yang disembelih atau binatang yang dikorbankan. Walaupun toh demikian, ada hikmahnya bagi yang menyatakan bahwa orang yang berkorban tidak boleh memotong, karena sekecil apapun yang ada pada tubuh orang yang berkorban itu akan diselamatkan dari api neraka. Pendapat yang lain bahwa itu diambilkan dari apa? Bahwa larangan tersebut untuk tasyabuh, larangan bagi orang yang sedang ihram. Jadi dikiaskan orang yang berihram. Orang yang berihram itu kan tidak boleh mencabut bulunya, memotong kukunya. Namun di ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa pendapat terakhir ini tidak pas, karena antara orang yang korban dengan orang yang ihram itu adalah dua entitas yang berdiri sendiri. Yang korban, yang ihram, ihram. Karena tidak semua orang yang korban sedang berihram. Ya memang betul orang yang sedang berihram, jangankan mencukur, wong mencabut satu helai rambut aja kena dam. Damnya apa? Menyembelih kambing. Memotong kuku kena dam. Damnya menyembelih kambing, makanya tidak boleh memotong kuku dan mencabut atau mencukur rambutnya sampai tahallul. Ini diterangkan di dalam Minhajus Syarah Sahih Muslim. Lantas bagaimana menurut mazhab 4? Menurut ulama Hanafiyah berpendapat tidak makruh, nggak apa-apa. Jadi orang yang mau korban memotong kuku, memotong rambutnya nggak apa-apa. Tapi Imam Malik menyatakan juga tidak makruh, tidak apa-apa. Ulama Syafi'iyah menyatakan makruh. Sementara Imam Ahmad ini menyatakan haram memotong, jadi tidak boleh memotong sampai selesai ia disembelih, sampai selesai disembelih binatang korbannya. Dan yang terakhir, bagaimana dengan kulitnya? Hadisnya sangat jelas. Di dalam hadis riwayat Imam Hakim, mamba jildah udhiyati fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit binatang korbannya, maka tidak termasuk korban. Jadi saya korban, saya jual kulitnya, maka tidak masuk korban. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, muttafaqun alaih, dan ini sanadnya dari Imam Muslim, amaroni Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku, anna aqwama ala budanihi ala aqwama ala akuma an akuma ing yen to negakno ala budnihi atas korbannya, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku
an aqwama, untuk menegakkan ala buknihi, atas korbannya, wa an tasaddaqo, untuk mensedekahkan bilahmiha, dagingnya, wa juludiha, kulitnya, wa ajillatiha, bulunya, wa alla u'tiya jazaa minha, dan tidak memberikan upah kepada yang menyembelihnya, dan tidak memberikan upah kepada yang menyembelihnya. Jadi hadis ini sangat jelas bahwasanya Rasulullah memerintahkan kepada salah seorang sahabat untuk betul-betul mengurus hewan korbannya, dan agar dia menyedekahkan dagingnya, kulitnya, dan bulunya, dan tidak memberikan kepada tukang jagal. Tidak memberikan kulit itu kepada tukang jagal. Kenapa? Karena tukang jagal itu ini, wa alla utiya al jazaa minha. Al jazaa itu jagalnya, karena di jagalnya itu sudah ada uang tersendiri untuk uang yang diberikan kepada jagal, sehingga kulit itu betul-betul disedekahkan. Lantas bagaimana pertanyaannya dengan kekinian? Dengan kekinian, maka tetap caranya begini, karena ini sangat jelas bahwa ketika binatang korban itu kulitnya dijual, maka tidak masuk korban, tidak masuk korban. Dan ini juga yang merupakan perintah Allah bahwa seluruhnya harus disedekahkan, seluruhnya harus disedekahkan. Maka ada beberapa pendapat. Menurut As-Sun'ani di dalam kitab Subul Salam, hadis itu menunjukkan untuk disedekahkan kulitnya dan bulunya sebagaimana disedekahkan dagingnya. Tukang jagal itu tidak boleh diberi sedikit pun dari korban itu sebagai upahnya. Apakah kepalanya, apakah kakinya, apakah kulitnya, ini tidak boleh. Kalaupun toh ingin memberi, maka niatkan ini sedekah, sedekah bagian dari orang yang mendapatkan porsi sedekah itu. Dan hukum korban itu sama dengan hukum hadiyu, karena tidak boleh dijual dagingnya dan kulitnya, serta tidak boleh sedikit pun diberikan kepada tukang jagal. Kemudian menurut Imam Nawawi menjelaskan tentang larangan memberikan bagian hewan korban itu kepada tukang jagal, karena memberikan kepadanya adalah akan menjadi barter dari kerjanya. Maka tentu ketika mengumpulkan transaksinya, misalkan untuk beli sapinya cukup dengan 3.200.000 begitu, maka bisa ditambah 100 atau 150, karena 150 ini adalah untuk biaya perawatannya, untuk biaya perawatannya, bukan diambilkan dari dagingnya itu, bukan diambilkan dari korbannya. Kemudian tidak boleh menjual kulit hadiyu dan kulit korban, dan tidak boleh juga menjual sedikit pun dari keduanya. Dan jumhur ulama menyatakan bahwa tidak boleh menjual apapun dari korban, baik itu kulit, wol, bulu, tulang atau lainnya. Jumhur itu adalah mazhab Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Yusuf, dengan dasar hadis dari Ali bin Abi Thalib tadi. Amarani Rasulullah SAW, dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib diperintahkan, amarani Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku, an aquma ala budnihi
wa antasaddaqa bilahmihi wa juludihi wa ajilatihi wa ajilatiha wa alla tu'tiya al jazaa minha. Bahwasanya aku diperintahkan untuk apa? Untuk melaksanakan korban itu dan menyedekahkan dagingnya, kulitnya dan bulunya, dan tidak memberikan kepada jagal sedikit pun dari korban itu. Sementara Abu Hanifah membolehkan menjual sesuka dari daging korban itu dengan dimaksudkan disedekahkan kepada fuqara masakin. Nah, lantas bagaimana caranya supaya yang korban itu tetap sah korbannya, yang panitia korban itu tetap amanah? Karena bagaimanapun juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim tadi, bahwa orang yang diamanahi itu harus mensedekahkan. Maka panitia korban bisa menyerahkan misalkan kulit ini langsung disedekahkan buat masjid, kulit ini langsung disedekahkan buat masjid. Kalau disedekahkan buat masjid, kalau sudah disedekahkan dilepaskan buat masjid, maka terserah yang dikasih, terserah yang dikasih. Cuma kalau yang dikasih misalkan kebetulan takmirnya masjid ini kaya, maka sebetulnya orang yang mendapatkan daging, kulit dan sebagainya dari korban itu ada dua. Kalau yang dikasih itu orang kaya, maka orang kaya itu tidak boleh jual. Tapi yang dikasih itu orang miskin itu boleh jual. Misalkan dapat bagian daging, ya dapat daging, karena yang dibutuhkan masih banyak, maka orang yang dikasih itu kemudian dijual ke pasar, boleh itu. Karena daripada dibuat makan daging, apalagi daging kambing kena darah tinggi, daripada kena stroke akhirnya kemudian dijual. Apakah orang miskin itu boleh menjual, tapi orang kaya tidak boleh menjual daging? Kalau memang tidak makan daging, ya tidak usah terima. Maaf, saya tidak makan daging kambing, saya darah tinggi. Nah, makanya kemudian bisa ditata begini, diserahkan ke merbotnya, diserahkan ke satpamnya, silakan ini dan ini bisa diuling, nanti bisa yang fuqara masakin nanti dibagi sama fuqara masakin dan sebagainya. Saya kira itu barangkali ada pertanyaan. Diucapkan terima kasih atas atensi Anda mengikuti channel ini. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.